Mungkin bisa lanjutin Kak nih untuk pemaparan materinya kepada Kak Sony. Saya persilahkan. Terima kasih panitia, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baru tumen ya, tampilin wajah ya. Oke, ini background ini tempat teman-teman FLMP biasa diskusi sih. Jadi belum lama lah, baru tahun kemarin. Di sini juga ada teman-teman alumni juga nih. Nanti kita show lah bareng-bareng. Untuk hari ini saya diminta mengisi audiensi sebelum masuk ke materi. Nanti yang materi yang show saya atau teman-teman panitia nih? Dari Untuk panitia. panitia ya. Ya. Ini rata-rata anak baru semua atau campur? Untuk acara kali ini campur Kak. Ada adik-adik kita dari tahun 2020 dan kami dari 2019. Campur ya? Ya. Boleh langsung dimulai Kak, share screen mungkin panitianya. Boleh share screen nggak apa-apa. Oke. Tapi saya sebelum masuk materi saya mau tanya dulu nih buat teman-teman yang namanya baru ya, yang teman-teman baru ya. Masuk STMI itu pilihan utama atau pilihan terakhir? Atau yang udah kuliah juga nggak apa-apa. Mau nanya aja, ada nggak yang memang dari awal tuh niatnya mau masuk STMI gitu? Oke, kepada teman-teman kita angkatan 2020, bagi yang ingin menyampaikan boleh silakan langsung. Share hand gitu, tangan. Kenapa saya tanya ini dulu? Karena kebanyakan pilihan terakhir atau nggak ada pilihan gitu masuk STM itu. Ya, ada yang mau kasih tanggapan 1-2 orang? Kayaknya sama semua kayak ya. Bukan pilihan utama ya. Ya, nggak ada yang mau jawab nih. Iya Kak. Oh ya, Fajar duluan. Ya boleh. Iya Kak, kalau saya jadi pilihan terakhir sih Kak. Ya. Kalau saya sih bukan pilihan terakhir sih, tapi memang memilih waktu itu di STM itu memilih karena saya pikir saya nggak akan lulus kuliah gitu. Jadi ya daripada nggak kuliah ya udah masuk STMI deh. Oke, hari ini kita materi audiensi. Cuma saya mau kasih tahu dulu di materi ini saya coba mendekati aplikasi kepengurusan teman-teman sarjana otomotif. Jadi pikir tampilan gambarnya ketika ada otomotif. Jadi nggak banyak tulisan, banyak gambar. Oke, bisa menekan next. Belum juga. Oke. Ini standar sih kalau di bagian awal. Ada yang tahu audiensi apa? Kan familiar ya kalau audiensi gitu. Sebelumnya saya mau info juga nih, nanti di akhir sesi saya nanti saya akan bagi-bagi voucher referensi kayak ini, voucher di kedai kopi. Jadi kena biasanya saya kalau ngisi materi biasanya saya ngasih gift ya, biasanya makanan atau apa sih bawa. Cuma karena di voucher virtual juga ya. Nah, coba.
gerak ya. Iya Kak. Oke, audiensi saya ngambil dari Komunitas Bahasa Indonesia ya, sama Wikipedia sebenarnya kalau buat sejarahnya. Audiensi itu apa sih? Audiensi buat pendengar, penyampaian, ada apa namanya, materi pastinya, ada kumpul atau ya kalau sekarang mungkin daring, diskusi di situ. Satu penggerak gitu ya. Kak, mohon maaf sebelumnya suaranya agak kecil Kak. Kecil ya. Udah jelas belum suaranya? Udah Kak. Next bisa slide-nya. Next lagi aja nggak apa-apa. Slide pertama, next semua. Saya nggak banyak kok, saya cuma isi 5 slide doang di sini. Next lagi, ya. Back. Ya, menurut KPK penjelasan kehormatan itu ini berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Kalau menurut sejarahnya sumbernya Wikipedia, kalau teman-teman bisa search Turki itu 10 Oktober 1924. Saya nggak tahu benar apa enggaknya, saya boleh nyari juga masalah yang ini. Jadi pembukaan audiensi ini, next saya kemas materi ini lebih ke mendekati kelemahan teman-teman. Lama ya. Oke. Masuk aja next. Apa? Proses sama. Oke. Ini dasar ilmunya. Jadi keilmuan teman-teman kan karena otomotif ya, kalau fakultasnya misalnya ada polimer, ada industri otomotif, terus ada produk yang salah ya. Sama sih audiensi itu juga sama kita membawa industri atau otomotif atau apapun lah ya. Itu pasti ada mulainya, ada prosesnya sama ada finishnya. Nah audiensi pun juga sama. Target finishnya seperti apa? Sampai lagi. Ya, stop. Stop dulu. Oke, dari finish itu bisa ada feedback. Jadi audiensi ini sebenarnya itu nggak cuma sekali jadi biasanya, atau memang ada audiensi lanjutan, atau memang audiensi ini sifatnya satu hari selesai, atau berapa jam selesai, atau memang berkesinambungan nih. Contohnya kalau FLMP itu audiensinya panjang biasanya, ada munas, rakornas, ada munas lagi gitu kan, atau audiensi luar dari situ, dari hasil audiensi hasil munas, rakornas kan. Jadi kan sifatnya berkelanjutan. Saya itu dari hasil yang di audiensi pertama itu ada feedbacknya lagi, balik ke mulai lagi, up lagi. Secara nih mungkin share ya, yang tadi yang digambar bahwa itu tujuan audiensi itu apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Kalau yang sering nonton MotoGP pasti tahu itu. Kalau dibilang sirkuit itu sirkuit betul. Tapi kalau ada yang tahu nggak sirkuit apa? Kenapa saya bikinnya tuh hubungannya sih gambar sirkuit sama audiensi gitu ya. Jadi ini ilustrasi aja. Sirkuit itu ibaratnya teman-teman baru
mau juara 1, juara 2, juara 3. Mau berapa lama sebenarnya? Saya ganti dulu deh headsetnya. Terus dulu suaranya. Sebentar, saya pindah lokasi dulu deh. Oke, Kak. Takutnya sinyalnya. Udah jelas suaranya? Udah jelas? Sudah, Ya? Kak. Oke. Kalau nggak jelas bilang aja ya. Oke, apa namanya? Kenapa gambarnya sirkuit? Jadi sirkuit itu menggambarkan tujuan dari audiensi itu. Jadi kalau sirkuit mau berapa lap, tapi kan kebutuhannya berapa sih bahan bakar yang dibeli, kecepatan berapa, mau jadi juara atau enggak, atau kalau memang mau jadi pesaing doang atau seperti apa, kan tujuan jelas. Cuacanya gimana. Jadi audiensi itu juga pasti harus memiliki tujuan. Tujuannya kira-kira teman-teman mau ngapain sih? Mau seperti apa sih tujuannya? Hambatannya apa sih? Teman-teman punya apa sih? Gitu loh. Makanya saya gambar ilustrasi itu sirkuit, karena sebenarnya sih sirkuit itu ya runutan teman. Makanya itu ada nomor 1, 2, 3. Jadi lika-liku yang harus teman-teman lalui sebelum beradanya audiensi. Gitu. Nah, targetnya apa? Targetnya ya garis finish. Juaranya seperti apa gitu. Dan kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Langsung aja. Next, teman-teman. Ya. Oke, ini tipe audiensi. Next, stop. Itu dulu. Nah, dari tiga ini nih, ada yang tahu nggak? Tapi udah nongol ke satu WhatsApp. Boleh saya kasih satu voucher buat yang ini? Ada yang bisa jawab? Tipe audiensi itu tipe audiens itu ada 4 sebenarnya. 3 saya sengaja tampilin duluan. Ada yang tahu? Boleh ngacung tangan. Ini sebenarnya sindiran buat yang ada di sini semua sih sebenarnya. Tipe-tipe teman-teman semua sebenarnya sih, termasuk saya juga di situ. Ada yang bisa bantu jawab? Di open mic aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, karena nggak ada salah benar bagi saya di sini. Ayo teman-teman 2020-nya lebih aktif lagi ya. Oke, silakan. Kak, iya Kak. Ya. Mungkin yang sniper Kak itu Kak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Baik Kak. Nama saya Muhammad namanya dari kelompok 4 dengan NIM 2920016. Untuk yang gambar sniper, itu kemungkinan tipenya tipe sniper, Kak. Oke, itu sniper. Apa tuh sniper? Kalau dibuat audiens. Kurang tahu sih, Kak, pengertiannya. Ya, pengertiannya. Calon 5, calon 3 tuh ada yang ngasih tangan. Siapa duluan? Saya nggak lihat. Calon 3 ya? Atau calon 5 duluan tadi? Panitia bisa bantu? Yang mana duluan? Hafiz dulu, Kak. Oh, boleh. Silakan, Mas Hafiz. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 5. Ya. Maksudnya kelompok 4. Mohon maaf tadi pertanyaannya apa Kak? Ini kan ada tipe audiens. Tadi kan temennya udah jawab tuh, bilangnya yang nomor 2 itu sniper. Ya, memang benar sih sniper. Jadi cuma saya butuh penjelasannya sih, kenapa ada sniper, ada hotshot, yang satu lagi saya belum sebutin apa namanya. Jadi apa nama tipenya sama penjelasannya apa? Kalau yang saya tahu, kalau sniper itu dia tipenya yang pengkritik gitu, yang suka memberi kritik. Terus kalau snowman
itu dia apa ya, sulit untuk berinteraksi pada yang lain gitu Kak. Terus yang hotshot ya, kalau hotshot tuh dia suka belajar dari audiensi tersebut, maksudnya dari eh, diskusi tersebut Kak. Yang saya tahu itu Kak. Oke, eh, sudah mendekati sih. Oke, yang lain turun dulu, mungkin buat Mas Faiz, nanti panitia bisa catat ya namanya ya. Nanti kita kirim voucher buat Mas Hafiz-nya. Jadi benar kata Mas Hafiz, tapi memang saya perbaiki lagi ya. Jadi sudah benar. Jadi kalau WhatsApp itu gini, WhatsApp itu lebih aktif ya, aktif. Jadi kalau misalnya chat audiensi kayak gini nih, dia tuh aktif nyatet tuh, aktif nyatet, aktif ngasih pendapat, aktif memaparkan apa namanya pendapat. Nah itu WhatsApp. Nah kalau sniper ini lebih ke arah kritik. Jadi dia apa namanya, bisa dibilang kalau dia nggak masuk sama logikanya dia, nggak sesuai sama maunya dia, tuh pasti dia akan langsung kritik tuh. Nah kritiknya itu bisa langsung dengan melakukan hal yang memang apa namanya bisa mengganggu lah. Jadi kayak misalnya ngeblokir apa namanya audiensi itu sendiri dan lain sebagainya lah. Nah kalau snowman ini tipe kebanyakan orang nih, termasuk saya sih, saya juga dulu kayak gitu snowman. Sebenarnya sih 4 tipe ini tipe saya semua sebenarnya. Saya snowman gitu. Jadi snowman itu dia ngerti, cuma ngasih pendapat enggak, terus apa namanya ngasih kritik juga enggak, ya lebih baik diem aja gitu. Karena berpikirnya kalau gue nah, saya pakai ini deh. Saya ganti provider dulu ya, bentar ya. Oke, Kak. Ini sinyalnya. Bentar ya, teman-teman. Oke, jelas semuanya suaranya? Sudah jelas Kak. Jelas suaranya? Ya, Ya, Kak. kalau snowman itu sama kayak tipe saya dulu gitu, maksudnya snowman itu banyak kan diam, masih diam. Tapi bukan berarti diam nggak mencatat, tapi biasanya itu snowman itu orangnya mencatat, biasanya tahu banyak tahu. Cuman dia tuh untuk mengapresiasikan pendapatnya, terus pengen berkomentar atau kan pengen mengkritik, dia tuh lebih baik diam gitu, karena takut dianya yang salah. Itu tipe snowman. Itu tipe kebanyakan sih, kebanyakan orang-orang yang ya bisa dibilang, kalau saya sebutnya dulu kupu-kupu, mungkin sekarang sama ya, kuliah pulang gitu biasanya. Itu rata-rata dikategorikan banyaknya snowman tuh, biasanya pada saat ada audiensi. Karena biasanya dia punya keilmuannya, tapi dia penyampaiannya yang kurang. Kayak gitu. Jadi yang pertama hotshot, kedua sniper, ketiga snowman, yang keempat next. Dan nextnya. Sama ya. Maaf, dia minum juga.
Sebelumnya mohon maaf, kayaknya Kak Sony ada masalah jaringan. Sudah. Baik lagi, baik lagi. Oke, Sorry. ya Kak. Tadi udah kelihatan ya, saya Ines ya. Ada yang tahu ini tipe saya banget, saya paling suka tipe ini. Di sini yang kayak gitu. Pasti ada lah ya. Nah, dari sini ada yang mau ngasih tanggapan atau ada yang mau tanya belum lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi tipe audiens itu ya sampai saat ini sih kebanyakan di 4 tipe ini gitu. Dan tipe ini biasanya itu hampir semua mengalaminya gitu. Yang atau ya kalau sniper ya. Tapi kalau misalnya snowman sama yang nomor 3 sama 4 itu biasanya itu semua orang pasti ngalamin. Tapi kalau sniper sama outset biasanya jam terbang sih, sama kepedulian sama apa yang mau disampaikan di materi itu. Kayak gitu. Sini ada yang mau ngasih pendapat? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, boleh bertanya nggak, Kak? Izin bertanya. Boleh. Silakan. Kalau misalnya di tipe shyness itu, bagaimana sih Kak kalau misalnya, kan kita shyness, terus bagaimana buat kita bisa mengubah itu buat shot atau sniper? Nama ya Kak. Oke. Nama saya Rizka dari kelompok 3. Oke, makasih Mbak Rizka. Jadi cara ngerubahnya ya. Cara ngerubahnya sebenarnya sih gini sih. Tujuannya dulu dibenerin gitu. Jadi kan tadi kan ada start, proses sama finish. Nah, finish ini berarti tujuannya. Makanya saya nanti akan bahas di slide ini tuh berawal dari tujuannya dulu. Tujuan teman-teman ikut audiensi itu apa sih? Kalau misalnya mau di posisi nomor 4 gitu, tujuan saya itu numpang tidur biasanya sama numpang. Nah, biasanya itu di audiensi saya nggak tahu mau audiensi itu kayak gimana, ya pokoknya saya bisa datang, bisa dapat makanan. Cara ngerubahnya sebenarnya sih tadi tujuannya coba diperbaiki dulu. Sana itu mau ngapain? Kedua, kira-kira yang mau disampaikan itu teman-teman paham atau enggak? Nah, kalau nggak paham, teman-teman cari tahu dulu nih. Contohnya misalnya audiensinya tentang aplikasi di otomotif misalnya. Nah, teman-teman belajar dulu nih otomotif itu apa yang lagi mau dibahas di sana. Jadi setidaknya pada saat ada pemaparan, udah tahu nih, oh materinya ini. Ternyata teman-teman pengen lebih tahu lagi, teman-teman kan lebih aktif kan. Jadi hotshot gitu, dia mencatat dan bertanya, ngasih pendapat. Tapi kalau yang udah ahli atau udah jago gitu kan, atau memang naik kelas dari snowman gitu kan, yang cuma tahu doang, udah ngasih pendapat. Tapi kalau udah lebih naik kelas lagi atau memang ilmunya cuma gitu, biasanya kan sniper itu galaknya tuh yang taunya cuma dari A sampai B gitu, nggak dari A sampai Z. Itu bisa mengkritik tuh, wah yang dipaparin itu salah gitu, paparin ini salah gitu. Jadi sebenarnya sih poinnya adalah supaya yang berubah itu teman-teman tambah pengetahuannya dulu sama betulin dulu tujuannya gitu. Kira-kira yang jawab Mbak Rizka? Halo Mbak, kira-kira yang jawab? Iya Kak, menjawab. Makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lihat berikutnya. Iya, ada lagi nggak nih? Aku mau nanya. Ya, siapa? Ya, boleh. Nama saya Gil Syafira Rosa. Saya dari kelompok 5. Mau bertanya gimana caranya biar kita itu lagi ada di posisi hot shoot. Nah, gimana caranya biar kita konsisten di posisi tipe audiens hot shoot ini, Kak? Makasih, Kak. Konsisten ya, ini yang paling berat sebenarnya. Konsisten. Hampir semua sih, mau kuliah, mau kerja, atau mungkin kalau yang lagi senang-senangnya bikin konten ya, gitu. Konsisten. Jadi hotshot ini caranya gimana sih? Yang pasti teman-teman harus lebih
teman-teman gali dulu nih apa sih memang bisa teman-teman ungkapin di situ dan apa yang bisa teman-teman dapat di situ. Terkadang kita tuh udah siapin materinya, udah siapin segala macamnya, nah tidak jauh lebih pengetahuan lebih baik dibandingin teman-teman. Ya situ teman-teman waktu itu jadi ya udahlah, apa yang juga gue tanyain gitu. Sebenarnya sih lebih teman-teman menggali sebelum beraudiensi itu teman-teman pahami dulu sih apa yang mau ditanyain, kira-kira nanti alurnya seperti apa, hasilnya kayak gimana. Dari hasil itu biasanya teman-teman akan langsung ngasih pendapat tuh sebelum ditutup atau apa. Karena audiensi ini kan sifatnya ada dua, ada yang berinteraksi, ada yang pasif. Menyiapkan rule-nya nih dari A sampai Z, dari tahap 1, kedua, ketiga, sampai kalau misalnya keluar dari jalurnya, teman-teman bisa langsung ngasih pendapat, kayak gitu. Jadi teman-teman pahami dulu materi yang mau diaudiensiin, terus kalau bisa lengkapi sama bukti-buktinya, kayak gitu. Menjawab baru saya tadi saya panggil ya. Nomor depannya tadi susah didengar, harus adanya doang. Ya. Menjawab Kak, terima kasih. Oke. Satu lagi ya, habis itu baru saya nanti ke slide berikutnya. Satu lagi. Ada yang mau nanya? Oke, Mas Adam ya? Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Hidayat dari kelompok calon 3. Saya ingin bertanya, Kak. Untuk kita kan sebagai audiensi, nah itu yang paling bagus untuk kita itu tipe apa sih? Yang bagus tipe apa? Terus apa nih feedback nih? Oke. Yang bagus tipe apa? Semuanya bagus menurut saya. Kenapa saya bilang semuanya bagus? Semua itu ada kebutuhan. Saya kasih tahu ya. Yang pertama, kebutuhannya supaya audiens kita juga butuh tipe sniper. Kenapa? Karena si pembicara ini butuh kritik juga gitu. Karena nggak ada seorang yang maju itu tanpa kritik atau tanpa masalah. Jadi sniper itu butuh. Nah, kita juga butuh orang snowman. Kenapa? Biasanya orang snowman itu adalah kalau misalnya organisasi itu jadi inisiator ya atau konseptor. Dia membuat suatu gagasan rencana. Biasanya itu orang-orang yang snowman biasanya. Dan dia kebanyakan diam, tapi dia akan memberikan hasil analisanya itu ke hotshot biasanya atau ke sniper. Biasanya kayak gitu, karena orang-orang snowman itu kadang-kadang malu ngomongnya gitu. Nah, kita butuh juga orang yang kayak saya di bawah ini, yang pendiam atau biasanya tidur. Kenapa? Karena kita butuh masa gitu. Saat kita beraudiensi nggak ada masanya, ya kan akan nggak enak juga gitu kan. Jadi sebenarnya 4 golongan ini butuh di audiensi, cuma pembagiannya aja, pembagian tugasnya. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Kayak gitu. Jelas Mas Adam? Jelas Kak, terima kasih. Pada saat audiensi teman-teman tinggal milih aja mau di posisi yang mana. Nah, biasanya sih jangan sampai di posisi 4 terus, naik ke 3, ke 2, atau ke 1. Oke, next panitia. Tadi udah sempat mampir ya gambarnya. Oke, langsung 3 aja. Dari atmosfer, terus ada momen, itu ada sirkuit ya. Sirkuit kan dianggapnya tujuan atau hasilnya mau seperti apa di teman-teman di audiens itu. Pertama cuaca, atmosfer. Jadi pastikan teman-teman saat mengaudiens itu menganalisa nih, kira-kira pada saat kita beraudiensi cuacanya seperti apa nih? Panaskah, bosankah, atau cenderung aktifkah atau gimana? Jadi teman-teman harus bisa melihat kondisinya.
terlalu panas jangan gitu. Karena biasanya kalau audiensi panas tuh kayak contohnya saya pernah alami itu waktu kenaikan BBM di yang sebut tahunnya deh, kenaikan BBM pada situ. Itu di gedung MPR DPR, itu pasti atmosfer panas tuh pada audiensi gitu kan. Karena pasti ricuh. Nah, teman-teman juga harus bisa menganalisa pada audiensi itu pada saat atmosfer panas kayak gini, teman-teman harus melakukan apa? Kedua, momen. Jadi momen itu jarak tempuhnya atau kebutuhan pada saat beraudiensi. Misalnya audiensi ini dikasih waktu cuma 2 jam, tapi isi materinya 50 menit. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak waktu untuk menyanggah atau memang berdialog? Kan pasti kan agak berat. Jadi coba dipastikan momennya, jaraknya, sama durasi. Beda, momen sama durasi beda. Durasi itu kecepatannya. Jadi teman-teman itu misalnya kalau di FLMP ya sering itu ada namanya apa sih namanya kalau misalnya minta sesuatu sama Kapusdiklat, saya lupa namanya, kayak minta keinginan ya atau apa gitu. Kalau misalnya beraudiensi dia pengennya beasiswa atau pengennya alat lab atau segala macam. Nah, kira-kira tujuan teman itu mau direalisasikan sama Kapusdiklat atau sama kampus itu dalam waktu 6 bulan. Berarti 6 bulan itu teman-teman bikin durasinya nih, lab 1, lab 2, lab 3-nya. Misalnya audiensi 1 sama siapa, 2 sama siapa, 3 sama siapa. Itu durasi. Tapi kalau momennya itu jaraknya, jarak pada saat kita beraudiensi di situnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau bisa beraudiensi itu jangan dari A sampai Z langsung dipaparkan di satu kondisi beraudiensi. Jangan. Karena fokusnya akan menyebar. Jadi contohnya misalnya di FLMP itu pengen, kalau dulu kan ATK Jogja itu kan kena gempa ya. Kita pengen adanya gedung baru di ATK Jogja. Nah, pada saat kita menuju ATK Jogja ini pengen ada gedung baru, teman-teman yang lain itu akan mengundurkan niatnya nih untuk ngasih keinginan. Akhirnya kita tujukan tetapkan ATK Jogja. Durasi berapa lama nih? 2 tahun, 1 tahun. Terus momen audiensi berapa lama? Jadi pada saat pemaparan pertama di momen itu kita bahas apa? Kedua apa? Legalitas kah? Kedua misalnya anggarannya dari mana gitu kan. Kita fokus di situ. Kayak gitu. Jadi beraudiensi itu jelas. Oke, next lagi. Lebih rambu. Langsung aja. Lagi. Oke. Di situ ada kontrol audiensi sama perhitungan. Nah, kontrol audiensi itu lebih kira-kira sudah belum, kayak tadi pembicaranya yang bertanya sudah masuk ininya belum gitu. Pendapatnya sudah tersampaikan atau belum. Nah, perhitungan target audiensi, perhitungan ini target bisa bicara nominal kalau misalnya jadi panitia, bisa sesuai tanggapannya atau hasilnya. Jadi semuanya itu harus diukur karena tidak ada suatu hal yang tidak bisa diukur. Walaupun itu jasa ya. Kalau jasa itu misalnya puas, tidak puas, komplain gitu kan, itu harus diukur. Pada sebenarnya itu targetnya mau seperti apa sih? Mau semuanya pahamkan atau pengen semuanya ngeblank atau pengen pengalian isu atau apa, terserah kayak gitu. Oke, next karena waktunya dikit buat materi, next dulu. Oke, next dulu lagi, next. Langsung buka aja nggak apa-apa. Ini kenapa saya ilustrasikan sama mobil ya. Jadi ada body, engine, suspensi, chassis, dan electrical. Karena bicara teman-teman otomotif, nah audiensi ini juga nggak lebih lepas sama kayak otomotif sebenarnya. Pertama, ya kita butuh power, kekuatan. Nah, contohnya kalau kita pasang tadi di tujuannya itu sirkuit, nah, butuh mesin apa sih yang dipakai di balapan itu? 2 tak, 4 tak, silinder lurus, silinder V.
apa? Nah, kira-kira kalau misalnya audiensi kekuatannya itu materinya sudah sampai mana sih? Terus apa namanya analisa datanya sudah sampai mana sih? Power kekuatan. Terus sasis itu kayak rangka lah. Itu kita pada semua balapan itu mau rangkanya mau nokoh, rangka sasis tunggal atau apa namanya sasis terhubung, itu banyak modelnya. Sama kayak misalnya kalau di audiensi pertahanannya apa sih? Jadi pada saat kira-kira nih kalau teman-teman ngasih pertanyaan A, si audiensi yang ditanyakan itu menjawabnya B. Nah, teman-teman bisa menjawab lagi nih, defense-nya seperti apa nih? Kalau misalnya jawabannya ini, kita akan pertahanannya seperti ini. Karena pada saat berdiskusi itu tidak semuanya itu sesuai harapan kita. Jadi ada sisi pertahanannya pada saat memang ada pembalikan pertanyaan ke yang bertanya. Next. Balance. Kan? Jadi sebisa mungkin bikin audiensi itu hidup dan nyaman. Walaupun memang ada pengkritik atau sniper yang memang gencar banget atmosfernya. Kan tadi sudah bilang ada atmosfernya sudah mulai panas. Nah, si balance ini nih kalau misalnya di mobil suspensi itu sudah harus bisa meredam gitu pada saat ada yang sudah mulai chaos. Nah, itu sudah bagaimana bisa meredam yang audiens yang memang katanya sudah membuat itu. Jadi balance ini di sini Kak Sony, maaf agak putus-putus. ya sudah jelas suaranya. Ya udah Kak. Ya, jadi balance ini keseimbangan ini teman-teman bagaimana yang bertugas ini biasanya panitia, bagaimana audiens itu berjalan dengan lancar tanpa ada keributan. Jadi membuat suasana audiens itu seimbang gitu. Kalau di mobil itu ya efisiensi. Next, langsung buka elektrika sama body. Kenapa saya kasih gambar ini? Jadi kalau misalnya teman-teman mau beraudiensi, gambarnya gambar mobil aja gitu. Ada mesin, suspensi, sasis, elektrika sama body. Next, elektrika. Dan ini kan termasuk jurusan teman-teman ya. Ya, rekayasa otomotif sama sistem otomotif ya, sama ada lagi sistem informasinya ya. Nah, ini kontrol. Kontrol itu ini orang yang paling dominan, yang paling punya power. Biasanya sih ketua pelaksana atau ketua misalnya Kornas atau Korkam itu punya kontrol di sini. Kalau di mobil itu bisa disebutnya ECU, Electronic Computer Unit. Nah, Electrical Computer Unit. Jadi dia bisa ngebaca nih kira-kira, wah dari pertanyaan power kita udah kalah di sisi A gitu kan. Bagaimana coba diperbaiki di sisi B-nya. Jadi si kontrol ini bagaimana beraudiensi ini bagi yang menanyakan atau yang ditanya atau kondisi itu bagaimana berjalan sesuai kami saat ini kan sudah pakai itu. Jadi kalau dulu dari FP, BPI, sekarang udah Eco sama listrik. Jadi kalau kontrol ini lebih ke arah kira-kira mobil yang kita kendari atau audiensi yang kita bawa ini. Nah, suaranya masih jelas? Agak putus-putus Kak. Ya, ini jaringannya kayak gini nih di sini nih. Oke, yang terakhir display. Setelah ini nggak ada materi lagi. Saya terakhir display. Jadi bagaimana audiens itu dikemas dengan baik. Contohnya kalau misalnya mobil itu, kalau teman-teman itu polimer. Ya, polimer itu kan lebih ke body sama lebih di dashboard atau bagian-bagian di dalam mobil. Nah, sama juga sama beraudiensi. Audiensi itu butuh displaynya juga gitu. Sama kemasannya mau seperti apa sih? Contohnya ada kayak tadi kan ada satu orang yang saya berkasih voucher ya. Nah, tentunya ya ada nih tampilannya ada ada gift-nya akan dibagikan. Terus misalnya pembawa acaranya good looking gitu kan. Jadi ada display tampilannya. Jadi
kalau misalnya ada pembicaranya, contohnya misalnya pembicaranya dari public figure gitu kan ya, pasti kan kaum yang fans sama dia kan sama kayak mobil, ada 5 faktor, ada display, power, balance, defense, sama kontrol. Ya sama aja sih kayak gitu. Next. Terima kasih gini. Selanjutnya kita akan ke materi SAK yang akan dibawakan oleh Kak Alfat. Untuk Kak Alfat, dipersilakan. Muncul nggak? Sudah terdisplay, Kak. Ada suaranya nggak sih? Suara PPT-nya tadi? Ada Kak. Aman. Karena ini PPT-nya apa ya, waktunya siang hari gitu. Nah, coba dibikin menarik mungkin, seakan-akan kita bermain game gitu ya. Masih semangat kan nih teman-teman? Semangat. Masih Kak, masih semangat Kak. Alhamdulillah. Ini udah kepilih semua ya? Sudah Kak. Selamat untuk yang udah kepilih. Semoga amanah ya nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Sarul Ramdan. Saya dari angkatan 2016, jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif. Saat di FLMPI, saya menjabat saat menjadi top manajemen, saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasional. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang skill, attitude, dan knowledge. Kalau suara nggak jelas, bilang ya nanti. Baik Kak. Nah. Oke, pertama itu kayak tadi yang kakak jelaskan, atau gua aja lah biar nggak kaku ya. Yang gue jelasin itu di sini bakalan ada skill, knowledge, attitude. Nah, di sini lihat nih. Ada kata-kata yang tidak merhatiin berarti impostor nanti ya. Kita lihat nih. Terus lanjut materi yang pertama itu. Materi yang pertama itu ada attitude. Kenapa? Di sini gua ngambil materi yang pertama itu attitude karena menurut gue itu attitude adalah hal yang paling utama dari segalanya. Sebenarnya attitude apa sih? Attitude itu artinya sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi itu secara singkatnya, ya udah attitude itu apa yang kalian lakuin atau apa yang kalian respon terhadap situasi yang ada di depan kalian gitu. Secara simpel itu. Cuman kalau dalam teorinya itu adalah perilaku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap tersebut. Nah, di sini itu attitude itu dibagi dua, positif sama negatif. Nah, contoh positif itu seperti apa sih? Contoh positif itu yang pertama di sini contoh simpelnya aja ya. Yang pertama itu kita eh, 13.30 ya. Ya udah di situ attitude yang kalian lakuin itu ya udah kalian datang tepat waktu sesuai yang ada di jadwal gitu. Itu salah satu contoh attitude yang positif. Yang kedua itu menerima kritik gitu. Misal contoh nih, kalian kan dalam organisasi itu pasti banyak gitu evaluasi-evaluasi yang ada dalam kinerja kalian. Nah, kalian terima gitu, jangan kalian emosi dari kritik-kritik dari anggota kalian atau tim kalian. Itu adalah salah dua contoh positif. Lalu yang ketiga itu ada menghargai rekan kerja. Maaf, ini suara siapa ya? Oke. Yang ketiga itu ada menghargai rekan kerja. Attitude yang ini sih yang paling organisasi banget gitu ya. Di saat kalian menghargai nih rekan kerja kalian, mau itu kerjanya buruk atau kerjanya baik gitu. Jangan sampai kalian udah capek, terus kalian malah apa ya, bahasa kasar tuh ngata-ngatain kinerja dari teman kalian gitu. Jangan sampai, ya udah apapun hasilnya ya kalian tetap menghargai karena kan itulah usaha dari mereka gitu.
Lalu selanjutnya itu ada contoh negatif. Attitude negatif itu adalah tidak peduli teman gitu. Di saat teman mau misal contoh, ya udah nih job desk-nya kalian ya udah masing-masing aja, kalian nggak peduli, misalnya job desk kalian udah selesai nih, acara udah selesai. Nah, mungkin bantulah rekan tim kalian. Jangan sampai kalian nggak peduli nih sama teman-teman kalian. Lalu yang kedua nih, sering banget nih di sekeliling kita ya, berbicara kasar gitu. Ini tuh secara kalian tidak sadar, berbicara kasar itu adalah salah satu attitude yang negatif gitu. Walaupun anggaplah sama teman kalian, karena kenapa? Nanti itu bakalan menjadi habit atau kebiasaan kalian di saat ketemu orang lain, misalnya entah dosen, kalian tidak bisa menata bahasa dengan baik, atau nanti bertemu dengan petinggi-petinggi kementerian gitu. Itu yang jangan sampai kalian lakuin gitu. Kalau bisa dikurangi lah gitu. Lalu yang ketiga itu attitude-nya ada menjatuhkan rekan kerja. Nah, di sini biasanya ada nih di anak organisasi itu ada yang anggaplah mau show off gitu, dia mau Superman gitu. Nah, jangan sampai di saat kalian show off atau Superman itu kalian naik dengan menjatuhkan teman kalian gitu. Sebisa mungkin ya udah kalian naik dengan prestasi kalian gitu, tanpa menghina-hina teman kalian yang lain. Nah, itu contoh negatif attitude ya. Nah, di sini ada knowledge atau pengetahuan. Knowledge merupakan pengetahuan yang didapat seseorang dalam proses edukasi maupun pengalaman yang dialaminya atas suatu subjek. Ini contoh realnya gitu ya. Udah, knowledge itu kalian dapat dari perkuliahan gitu, dapat dari dosen menjelaskan teori-teori. Nah, akhirnya kalian dapat pengetahuan. Oh, ternyata misalnya matematika lalu di sini ada siklus knowledge. Nah, knowledge itu punya siklus ya. Yang pertama itu diidentifikasi. Sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu dari mana sih? Kalau bahasa Islamnya itu nasabnya dari mana gitu. Kalian harus tahu, jangan sampai pengetahuan yang kalian tahu itu benar-benar tong kosong gitu, cuman mengada-ngada. Itu satu, harus diidentifikasi. Yang kedua, ini sama kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada pembuatan pengetahuan. Nah, di saat pengetahuan kalian itu udah dapet, terus dasarannya sudah jelas dari mana, teorinya dari mana, siapa yang menjelaskan, nah kalian buat tuh, anggaplah data kalian mau ngomong sama siapa atau mau ngomong apa, kalian udah tahu nih apa yang harus dikeluarkan, pengetahuan apa yang harus kalian keluarkan begitu. Yang kedua, menyimpannya. Di saat sudah mempunyai pengetahuan, simpanlah pengetahuan itu dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kalian tahu hari ini udah kalian lupakan aja gitu, karena itu bakalan bermanfaat nanti ke depannya. Lalu yang keempat, membagikan. Penting banget nih, percuma kalian punya ilmu kalau kalian nggak bagi gitu. Buat apa hidup gitu kan. Nah, terus di saat udah membagikan, gunain. Jangan sampai membagikan doang tapi nggak diterapin. Nah, itu tuh. Lalu setelah itu pembelajaran. Setelah kan kalian sudah menggunakan gitu kan, setiap pengetahuan itu punya tempatnya masing-masing gitu. Jangan sampai kalian maksimal mungkin gitu. Kayak seperti tadi improvisasi juga masuk ke dalam itu. Lalu di sini ada skill. Nah, di saat kan tadi kalian sudah mempunyai pengetahuan nih. Nah, di sini adalah berkesinambungannya. Skill itu adalah keterampilan yang kalian terapin dari ilmu yang kalian punya gitu. Kalau bahasa teorinya tuh keterampilan berarti mengembangkan tuh. Berarti mengembangkan pengetahuan yang kalian dapati melalui latihan atau pengalaman. Misalnya kayak sekarang nih, panitia kan nanti punya ilmu atau punya pengetahuan dan dikembangin lagi gitu keterampilannya kalian. Coba tahu kan nanti kalian bisa jadi misalnya kayak Alif nih MC, bisa jadi MC TV gitu kan, nggak tahu ke depannya. Lalu di sini ada banyak-banyak
tipe skill gitu ya. Di sini yang basic banget nih, basic literasi skill. Keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang seperti membaca, menulis, dan berhitung. Lalu teknik skill nih, keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. Nah, technical skill ini bisa kalian dapati di luar gitu, entah dari teman atau dari sekolah. Lalu interpersonal skill, keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, seperti memberi pendapat dan bekerja secara tim. Nah, ini tuh yang dipakai di organisasi gitu. Gimana cara kita memberikan pendapat kepada tim atau kepada. Lalu ada teknik program solving, keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. Nah, biasanya pasti ada nih di dalam organisasi ini tipe orang yang problem solving. Nah, ini dari secara keseluruhan ini ada yang mau nanya nggak? Tadi kan secara simpelnya nih, kesimpulannya gini. Kalau dari gua tuh, kalian percuma punya knowledge, punya skill, tapi kalau kalian nggak punya attitude, itu semua bakalan hilang gitu. Tapi juga jangan sampai kalian punya attitude doang, tapi nggak punya knowledge dan nggak punya skill. Seperti itu. Mungkin cukup sekian sih dari saya ya teorinya. Mungkin kita lebih banyaknya diskusi aja sih tentang ini gitu. Karena siang juga kan mungkin ngantuk nanti kalau dengerin orang ngomong gitu. Ya, cukup sekian sih MC. Alfat atas pemaparan materinya. Kita buka sesi tanya jawab nih Kak Alfat kepada teman-teman 20 yang ingin bertanya ya. Silakan teman-teman. Ini materi ini punya dikasih waktu berapa? Tadi kan udah penyampaian materi Kak. Nanti itu ada lagi sesi sampai jam 2 Kak. Oke. Nah, kalau kalian ngerasa udah paham atau gimana, mungkin lebih enaknya kita diskusi aja kali ya. Mungkin dari kalian tuh punya pendapat lain mengenai pada teman-teman 2020-nya atau kurang paham teman-teman gimana? Menyampaikan pendapat, gunakan fitur raise-hand di teman-teman. Ayo dong teman-teman 2020-nya lebih aktif lagi ya. Ada Adi tuh. Siapa? Adi. Ada Adi Silakan Adi. Ya. Panitia bisa. Oh iya, tanya aja langsung. Ika, terima kasih. Perkenalkan, saya Adi Negoro Wicaksono, biasa dipanggil Adi, dari kelompok calon 5. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih Kak cara menghargai rekan kerja? Apakah dengan cara mendengarkan pendapatnya saja, atau membantu tugasnya dia yang belum selesai, atau bagaimana ya Kak? Cara menghargai rekan kerja yang baik itu Kak. Oke Adi, terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus nih ya, apalagi khususnya anak organisasi gitu. Cara menghargai rekan tim. Pertama, kalian jangan memposisikan kalian itu menjadi orang yang lebih hebat dibanding teman kalian gitu. Jangan sampai kalian misalnya ngerasa, wah ini orang nggak tahu nih, nggak paham tentang ADRT atau nggak paham nih tentang alur acara yang kita bikin. Nah, cara harganya yaudah kalian nanti individu atau personal gitu. Kalau benar-benar mau disampaikan di forum, tolong bahasanya diperhalus gitu. Jangan sampai orang itu merasa tadi tuh sampai attitude negatif, merasa dijatuhkan dengan kata-kata kita itu gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Yang saya pengalaman dari organisasi ya. Cukup jelas nggak, Di? Tadi agak putus-putus, Kak.
Soalnya suaranya kadang-kadang hilang. Oh iya, sekarang jelas nggak? Jelas Kak, cuma kadang itu pas di tengah tuh kayak putus gitu Kak. Oke, nanti kalau putus-putus langsung potong aja ya biar itu. Ya oke Kak. Cara kita menghargai rekan tim itu adalah dengan cara kita tahu nih apa sih sebenarnya yang kurang dari teman kita gitu. Misalnya contoh dia nggak paham tentang materi acara atau tidak paham tentang ADRT di dalam forum. Nah, caranya gimana kita kalau bisa gitu ya, selama itu nggak mendesak kita nanti ngomong setelah forum agar apa? Agar beliau itu tidak merasa dipermalukan di depan forum gitu. Lalu yang kedua jika itu mendesak cobalah dengan cara bahasa yang baik. Misal contoh, mohon izin membantu gitu, mohon atau izin menjelaskan, mungkin saya ingin menambahkan dari pernyataan dari rekan saya gitu. Mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang koreksi jika perkataan saya nanti ada yang salah, nanti jelasin tuh gini gini gini. Itu jika kalian merasa itu kurang jelas ya pernyataan dari rekan tim, gitu. Tadi juga Adi juga bilang cara membantu, cuma jangan sampai, membantunya kalian itu di show off gitu, itu mah sama aja kalian menjatuhkan gitu, seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya siap, sama-sama Adi. Mungkin ada Ya, ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? mungkin ini ya, Oh, kayak ada nggak? Ada Ira Kak. Oke Ira, langsung aja ya. Iya Kak, perkenalkan saya Ira Andriani dari kelompok 2. Saya mau tanya Kak, gimana sih Kak cara ngembangin skill kita, terutama di problem solving-nya? Karena itu kan penting banget nih Kak, buat kita dalam berorganisasi. Menurut Kakak gimana sih Kak cara ngembangin skill itu? Makasih Kak. Oke, siap. Pertanyaan bagus banget nih, ini bakalan kalian hadapi nanti ke depannya ya, dari Ira. Problem solving itu ya sebelumnya kalian juga harus tahu, harus tahu masalah ini dulu, jangan sampai kalian nggak tahu masalah tapi mau sosok menyelesaikan masalah ini gitu. Cari dasaran, misal contoh masalah ini apa nih, misal contoh apa ya, pembubaran sekre. Nah, kalian mau menyelesaikan bagaimana kalau kalian aja nggak tahu nih, contoh, cari tahunya seperti ini, kenapa sih sekre dibongkar, cari tahu dulu alasannya ke kampus kenapa gitu, terus dasarannya apa, peraturannya seperti apa. Nanti kalau kalian sudah punya semua data-datanya, baru kalian namanya membuat manajemen solving itu. Kalian memetakan nih apa yang harus diselesaikan dekat-dekat ini gitu. Nah, di saat sudah memetakan, baru kalian diskusi dulu kepada rekan-rekan tim gitu. Apakah ini sudah benar kayak tadi tuh? Kan makanya Kak, maaf putus-putus. Kayaknya kena Oke. intinya. Cukup jelas nggak? Ya, cuma tadi keputus sedikit, Kak. Intinya kalau untuk problem solving itu kalian harus dikembangi dengan pengetahuan kalian. Jangan sampai kalian mau menyelesaikan masalah cuman karena so tahu doang gitu ya, nggak tahu dasaran masalahnya apa. Jangan sampai ikut campur doang gitu. Kayak tadi misalnya contoh masalah sekre, kalian harus tahu dulu kenapa sekre dibongkar, alasannya apa, aturan dari mana, siapa yang ngebongkar. Nah, itu tuh kalian udah dapat datanya, baru kalian membuat pemetaan gitu, masalah mana nih atau apa nih harus kita lakukan dekat-dekat ini gitu. Baru setelah itu cari lagi apakah data yang kita punya itu benar-benar sudah valid gitu. Nah, di saat semuanya sudah jelas, baru kalian bikin namanya solusi-solusi itu dari permasalahan yang ada gitu sih. Cukup jelas nggak jawabannya? Jelas Kak. Terima Oke. kasih Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Ada Kak dari Salsabila. Kedengeran nggak Kak? Siap. Oh, kedengeran, jelas. Jadi kan di salah satu contoh negatif dari attitude tuh ada tidak peduli ya Kak. Nah, saya Salsa pernah baca buku gitu Kak. Jadi judulnya itu belajar untuk bodo amat gitu Kak. Nah, berarti kan kayak kita belajar untuk menjadi orang yang nggak peduli. Nah, berarti kayak tidak peduli itu bisa dijadiin sebagai contoh positif dan negatif gitu atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Sama-sama. Itu buku yang benar-benar terkenal berarti ya, hampir
semua baca kayaknya, apalagi zaman sekarang ya. Nah, menurut kakak dari buku itu atau dari jawaban itu, tidak peduli itu penting, cuman tahu waktunya gitu, jangan sampai ya kalian benar-benar tidak peduli dalam segala hal gitu, apalagi kalian ini berorganisasi ya, kalian itu punya tim gitu, jangan sampai, ya ini menurut kakak ya, bodo amat itu khusus untuk kehidupan pribadi kita gitu, bukan untuk dalam tim. Kalau dalam tim ini kita harus benar-benar peduli lah gitu. Misal contoh, ya kayak tadi lihat kita rekan tim kita kesusahan, masa kita nggak mau ngebantu, kayak ya udah bodo amat itu tugas lu, yang penting tugas gue udah selesai. Nah itu buat apa kalian punya tim kayak gitu. Kalau bodo amat itu lebih dari kita pribadi nih. Misal contoh, ada yang ngomongin tentang komentar kita, oh lu pinter banget lu gitu, lu juga cuma nyontek. Nah itu mungkin bodo amat yang harus kita pakai, ya bodo amat ini gua gitu, toh gua nggak merugikan lu gitu. Kalau untuk tim sih kita harus peduli sih gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Siap. Oh baca juga Salsabila bukunya ya? Iya Kak, cuman belum selesai sih Kak. Nanti baca lagi Filosofi Teras, saran. Oke siap Kak. Ya, selanjutnya. Kalau enggak, gue yang nanya nih gantian. Ya boleh Kak, kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih Kak. Ini sih tadi pertanyaannya udah ada, mungkin udah muncul pas di akhir itu. Dicatat nggak tadi nanya siapa? Catat Kak. Iya mau dikasih sepeda biar kayak Jokowi. Canda Jokowi ya. Nah, terus di sini nih dari teman-teman ada yang mau jawab nggak nih, lebih penting mana, skill atau attitude? Mungkin ada yang mau jawab nih. Masa cewek-cewek doang, cowoknya nggak ada ya? Ya nih ayo teman-teman. Ada tuh Kak, Muhammad Hafiz. Ya coba. Ya Kak, izin menyampaikan pendapat. Oh ya, sebelumnya nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 4. Saya lebih memilih, maksudnya lebih penting attitude, karena kalau attitude itu bisa mendapatkan skill. Maksudnya misalkan attitude kita baik, terus kita mau belajar, itu bisa diterima sama orang dan bisa belajar dari orang lain juga, dan orang lain tuh lebih menerima gitu Kak. Itu sih kalau pendapat saya Kak. Terima kasih. Siap, bagus banget Hafiz. Ada yang mau jawab lagi nggak nih? Nggak apa-apa, kita diskusi aja di sini, nggak usah pada tegang, santai. Mengeluarkan pendapat Ada kalian Kak, aja, pasti kan ada. Rizka Kak. Iya. Boleh Rizka. Ya, izin menjawab ya Kak. Terima kasih. Nama saya Rizka. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya, kalau misalnya itu udah menjadi satu paket, jadi itu nggak boleh kita harus punya moral. Nah, terus dari skill itu kita juga bisa bermanfaat Kak, karena dengan itu bisa diimplementasikan buat kedepannya gitu. Tadi juga. Cakep. Seru tuh, pendapat yang cukup berbeda mungkin dari Hafiz. Ada lagi nggak nih dari teman-teman? Ayo dong, pendapatnya keluarin semua. Saya Kak. Ya lanjut, siapa tuh? Muat ya? Saya Muaz Dairullah dari kelompok 1. Jadi lebih penting mana, skill atau attitude? Kalau menurut saya itu dua-duanya sama-sama penting. Tapi bagaimana cara kita memperolehnya saja gitu. Maksudnya yang paling utamanya. Jadi menurut saya yang paling penting, paling penting itu yang didapatkan itu pertama attitude. Kan urutannya attitude, ke knowledge, skill. Jika attitude kita baik gitu, kita bisa mendapatkan knowledge atau ilmu yang bermanfaat gitu. Atau bisa masuk gitu ke dalam diri kita. Terusnya jika ilmunya bagus gitu atau baik, itu bisa kita kembangkan lagi ke skill sebagai keterampilan dari pengetahuan itu sendiri. Terima kasih Kak. Betul.
Ya, kelompok lain ada lagi nggak nih perwakilannya? Berapa kelompok sih? Itu Kak, Ini kan si Kak. Arif, Kak. Oh ya, oke. Lanjut. Iya Kak, aku mau nambahin aja sih, kalau menurut aku sama kayak Hafiz, lebih mengutamakan attitude sih menurut aku. Soalnya menurut aku attitude itu lebih sulit diubah Kak. Jadi menurut aku kalau skill itu lebih gampang buat dilatih. Kalau attitude tuh gimana kan berhubungan sama sifat ya Kak. Jadi lebih susah Iya, gitu. betul. Jadi lebih mengutamakan attitude kalau buat aku Kak. Makasih Kak. Iya, siap. Cakep jawabannya. Ada lagi nih. Ini kelompok 4 udah 2 orang jawab ya? Izin Ya, jawab Kak, Kak. ada dari kelompok 5 tuh Kak, Malihah. Oke, 5 nih Izin terus. jawab, Kelompok lain jangan mau kalah. Ya, jawab. Kan pilihannya ada skill sama attitude kan. Kalau menurut Iya. aku kan dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh milih, lebih milih attitude. Karena attitude itu kan karena kalau skill itu kan masih bisa diasah. Nah, sedangkan attitude itu kan susah. Apalagi kadang orangnya ada yang susah diubah sifatnya. Nah, kan kalau misalkan di dunia luar itu kalau attitude-nya baik, pasti udah dipandangnya baik. Kalau misalkan attitude-nya jelek kan dipandang orang juga jelek, Kak. Jadi skill itu masih bisa diasah. Gitu, Kak. Cakep, bagus. Terus ada lagi nggak nih yang mau jawab? Karena kan skill attitude ke knowledge itu bener-bener apa ya, kita lakuin setiap hari gitu. Mungkin kan dari kalian punya pendapat masing-masing. Kali ada yang nggak penting ke attitude, yang penting freestyle gitu kan kalau kata anak ML. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, sampai jam 2 kan ya, Alif? Iya Kak, bener Kak. Berarti 2 menit lagi ya? Iya. Langsung ke kesimpulan aja kali ya? Biar kita tepat waktu. Oke, boleh. Sebenarnya tuh kalau pendapat kalian itu semua sah-sah aja gitu. Kakak tuh dari dulu nggak pernah, kakak tuh terlalu gimana ya, gua itu nggak pernah menyalahkan tentang pendapat gitu ya, karena menurut gua itu pendapat itu adalah hal yang tidak bisa disalahkan gitu, karena pendapat itu kan nggak ada landasan teori yang sangat jelas gitu, semua berasaskan opini kan gitu. Nah, ini juga pembelajaran buat teman-teman. Kenapa sebenarnya tujuan gua bikin pertanyaan ini cuma pengen ini sih, apa ya, mengajarkan kalian siapa sih yang berani berpendapat gitu. Masalah benar atau enggaknya itu kan kalau berpendapat itu adalah sebuah opini, balik lagi nggak menurut kakak sangat salah di saat kita beropini atau berpendapat ada yang bilang salah ada sebagainya. Kalau misalnya seperti itu dibalikin, mungkin menurut Anda yang benar itu seperti apa gitu. Beda halnya kalau kita menanyakan hal yang pasti, misalnya kayak matematika tuh 2 tambah 3, ya udah 2 tambah 3 itu berapa? 5 gitu. Nah, itu udah benar-benar hal yang nggak bisa diperdebatkan gitu. Kalau opini ya bisa gitu. Tadi jawaban kalian semua yang jawab itu ya benar gitu, nggak ada yang salah karena itu kan apa ya yang kalian rasakan gitu. Dan sebenarnya secara keseluruhan kita sama gitu. Ini bukan benar atau salah ya, kita sependapat. Maaf Kak, keputus. Kayaknya kurang deket sama mic-nya ya. Kayaknya sinyalnya deh Kak. Oke. Jadi suka hilang-hilang gitu. Iya, di tengah-tengah gitu Kak, hilang suaranya. Pas lagi sayang-sayangnya, enggak ngilangnya. Ya, biasalah. Ya udah, maaf ya, bercanda dikit. Ini yang ketawa-ketawa berarti korban nih kayaknya nih. Arya, Erisa nih, Arifa. Kan korban ghosting. Ya intinya itu sih, ya attitude itu emang lebih penting dibandingkan segalanya. Kalian, apalagi nanti nih kalau kalian sudah kerja gitu, percuma kalian punya skill yang baik atau knowledge yang baik, kalau attitude kalian jelek gitu, itu benar-benar udah dicap
lebih baik kalau perusahaan itu lebih baik ya orang yang mau belajar dibandingin orang yang punya skill atau knowledge yang baik tapi attitude-nya itu sombong atau nggak baik gitu. Gitu sih kalau kesimpulan dari materi skill, attitude, knowledge gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua juga lebih paham atau lebih baik lah dari gua gitu. Karena kalian kan punya, apalagi sekarang menjalankan organisasi nanti ke depannya bakalan benar-benar ngerasain ini gitu. Mungkin itu sih. Mungkin ini hanya sekedar berbagi pengalaman dari gua gitu. Udah cukup sekian ya dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yang Terima jawab kasih atau yang nanya? kepada- Oh ya, Jelas nggak suaranya? di Yang chat mau nanya. Iya, itu mau hadiah nggak? Tadi kan Bang Suni bagi hadiah ya. Nggak usah kali ya hadiah mulu kayak Sinterklas ya. Kasih aja Mau Bang, nggak mau? yang awal. Kasih, Pada diem, kasih nggak nih? Kak. Pada Kasih aja diem. Oh yang berarti kalau dia awal. kasih nih. Di mana nih? Yang tadi yang jawab mau dikasih nggak? Boleh Kak, nggak nolak Kak. On mic dong. Oh nggak nolak. Ya udah ntar. Ya udah nanti kan nama-namanya ada kan dari panitia. Udah, Kak. ya ada Kak. Tapi yang nanya sama yang jawab banyak banget ya. Yang awal. Ada 8, Kak. Apa kan ntar sepeda dibagi Kak. Udah benar ya udah ntar bagi-bagi lah. Jangan kayak orang Dipatelin, susah ya. Kak. Jangan kayak Bagi-bagi aja lah, jangan kayak orang susah. Ya udah pesan saya. Oh iya mau nanya ini ada Ivan nggak sih? Ada Bang. Ada Kak. Ada Kak. Van, cuma pesan Van, hati-hati ke depan Van. Terus tetap semangat. Siap Bang, thank you Bang. Ya, siap. Pelantikan kapan? 14 Bang. Pelantikannya offline, Van. Online rencananya Bang. Berarti gini ntar Al-Quran dari rumah masing-masing gitu. Iya Bang. Mendingan orang tuanya Pan suruh pegang biar pada takut neraka. Kan kalau depan orang tuanya nggak mungkin bohong. Kalau bohong udah urusan nama dia sama yang di atas dah tuh. Ya udah itu aja sih kita bercanda-canda mungkin karena siang ya kalian ngantuk dari pagi acara. Ya, Kalau benar, Kak. siang itu diganti jadi semangat siang dong, jangan selamat siang. Selamat siang mah pada tidur ntar kayak selamat malam, selamat tidur kan. Semangat siang ganti. Ya, oke. Terima kasih buat Kak Alfat atas pemaparan materinya.